Halo semua, Sobat Media Indonesia, kembali lagi di YouTube Media Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang nepotisme yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik. Berawal dari majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024, istilah nepotisme ini kembali ramai nih, menjadi perbincangan di tengah-tengah kita. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Erik Samuel ini telah melaporkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, termasuk Gibran, Kaisang, dan juga Ketua MK Anwar Usman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana nepotisme. Pelapor nih menduga Jokowi dan keluarganya nih melakukan tindakan nepotisme demi memuluskan langkah Gibran maju sebagai cawapres. Caranya dengan mengkondisikan dalam tanda kutip MK untuk menghapus syarat usia minimum capres-cawapres asal pernah menjabat sebagai kepala daerah atau terpilih dalam pemilu. Syarat-syarat ini sangat cocok untuk Mas Gibran yang ingin maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Memang gimana sih nih ceritanya Gibran ini kok bisa memiliki paman di MK? Ketua MK Anwar Usman resmi menikah dengan adik Presiden Jokowi, Hidayati, pada 26 Mei 2022 lalu. Keduanya dinikahkan langsung oleh Pak Jokowi. Pernikahan ini sejak awal juga telah menuai kontroversi karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja MK. Apakah kekhawatiran ini terbukti? Kita bisa menilai sendiri nanti. Nah, menanggapi laporan terhadap dirinya ke KPK, Jokowi ini mengaku menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Jokowi menilai laporan tersebut ialah bentuk penegakan hukum dan juga demokrasi. Begitupun juga dengan Gibran. Dirinya mempersilahkan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan kolusi atau nepotisme yang dituduhkan padanya. Gibran ini nggak mau ambil pusing terkait pro dan kontra terkait dirinya maju sebagai cawapres Prabowo. Ia menyerahkan semuanya kepada warga untuk menilainya sendiri. Selain laporan ke KPK, total ada 7 laporan juga yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan dugaan pelanggaran etik Hakim MK saat memutus gugatan batas usia minimum capres-cawapres. Menindaklanjuti laporan tersebut, MK akhirnya membentuk majelis kehormatan yang diketuai oleh mantan Ketua MK Jimli Asidiki. Memang pada prinsipnya ini semua orang berhak untuk mencalonkan diri menjadi capres ataupun cawapres, termasuk Mas Gibran. Mengenai pantas atau tidak, biar publik nanti yang menilai sendiri. Toh selain Mas Gibran juga sebetulnya sudah ada terlebih dulu anak-anak dari politisi lain yang memiliki jabatan atau privilege dari orang tua mereka untuk maju dalam kontestasi pemilu. Seperti contohnya putri Presiden Indonesia yang kelima, yakni Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Lalu juga kita bisa melihat putra kedua dari Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia, Mas Ibas, itu dia juga menjabat sebagai duduk sebagai anggota dewan dengan memperoleh kemenangan yang cukup besar di dapilnya di Pacitan. Bagaimana tanggapan publik terkait anak-anak politisi yang memiliki privilege dari para orang tua mereka? Biarlah nanti publik yang menilainya sendiri. Sekian teman-teman Sobat Media Indonesia, terima kasih telah menonton. Jika suka dengan video ini silahkan like dan juga share. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.